Ya kan secara umum kan orang menduga ini perang dunia ketiga. Saya bilang nggak bisa, nggak ada perang dunia ketiga nanti 15-20 tahun lagi. Paling cepat 10 tahun lagi. Justru saat lagi damai, karena ini sudah selesai. Ini sudah selesai ini perang ini, Hamas yang sudah selesai, Iran sudah selesai, udah mau apa lagi? Maka yang bisa jadi si Khamenei dibunuh atau digantung, lalu si diganti resimnya, ganti negara demokrasi Irannya, ya udah pro Israel, udah Abraham Accord lagi. Nah, ini ya. Saudara, Anda teman-teman yang mau ikut berdiskusi ya, sebenarnya ada caranya ya supaya Anda bisa kelihatan pinter. Paling nggak goblok-goblok amat cara diskusinya. Kalau Anda punya ChatGPT ya, ini contoh kalau pakai ChatGPT ya. Kalau Anda punya ini install ChatGPT dari laptop atau Hmm. dari apa nih? Ini contoh nih saya tanya nih, bagaimana kondisi situasi perang Iran Israel hari ini? Ya kan? Ini kan kita lagi bahas Israel sama ini. Anda Hmm. jangan Iya, bahas yang kemana-mana ada membahas kuntilanak, genderuwo, nggak usah. Anda bahasnya ya Israel Iran. Lalu Anda teriak nih berikut ini. Dia akan kasih buat kita tuh, saudara ya. Nah, terus dikasih tahu dulu dia cerita nih. Nah, berikut update terbaru 19 Juni pada hari ini ya, eskalasi militer Iran melancarkan serangan besar-besaran 400 rudal ya, rumah sakit Soroka ya, iya rusak 400, iya ya. 4 terus. Iya. Sumbernya dari mana tuh? The Times. Oh, Anda tinggal diklik aja tuh keluar tuh kalau misalnya mau klik tuh. Nah, itu ya, keluar tuh The Times. Tuh sumbernya mana lagi tuh kan? Itu ya. Terus Israel membalas dengan menekan fasilitas nuklir. Tur. Semua tuh, lihat tuh ya. Eh, Terus korban kerusakan di Iran dilaporkan 600. Israel puluhan cedera termasuk rusaknya Soroka, minimal 32 orang luka-luka. Irannya kenapa nggak mati ya? Kan Anda bertanya itu, kok nggak ada yang mati ya? Kan gitu kan? Jadi menimbulkan satu satu apa namanya pertanyaan. Kerusakan signifikan pada infrastruktur medis dan seterusnya. Ancaman Menteri Pertahanan Israel Katz tidak boleh harus Iya, dibunuh. Kak. Dan Iya. Netanyahu dan seterusnya. Dampak regional, diplomasi kecaman internasional, ya kan? Bram Starmer, ya kan? Ringkasannya apa? Konflik ini hari ketujuh, intensitas tinggi, korban kedua belah pihak, ancaman luas, evakuasi. Terus ya, terus Anda harus berpikir, ya kan? Bagaimana caranya supaya ini berhenti? Nah, Anda bisa tanya tuh, sebelum Anda ngomong bagaimana supaya bisa berhenti. Misalnya kan, tanya nggak apa-apa dia ya. Kenapa? Nah, teori supaya bisa berhenti, tekanan internasional, Amerika, China, Rusia, tekanan diplomatik, ya kan, peran lembaga dunia, nah, tekanan dari rakyat sendiri, misalnya kan, gencatan senjata. Terus Anda mulai bicara tuh, ya kan? Mengapa Indonesia tidak apakah bagaimana peranan Indonesia, cara Indonesia ikut berperan dalam perang atau damai, ya. Inti peran Indonesia. Nah, terus Anda bisa cerita tuh, jadi nyambung ngomongnya. Ini kan gampang, Anda cuma tinggal bacain, ya kan, sambil ngobrol, sambil cerita, ini ada ini ya, mendorong gencatan senjata bantuan kemanusiaan, mengecam aksi militer. Nah, ini retorika, tapi kadang-kadang yang penting informasinya udah bener, gitu loh. Jadi Anda fokus kemana, ya, melalui ini ya, tidak ikut perang militer. Indonesia tidak ikut perang, tapi bisa aktif dalam mendesak perdamaian sebagai juru damai dunia. Apakah Indonesia didengar? Apakah Indonesia didengar oleh dunia? Misalnya begitu kan. Misalnya gitu ya, jadi kejar terus gitu ya.
Ya, kenapa? Karena ukuran populasinya, seperti yang saya selalu bilang, karena 280 juta orang cukup didengar Indonesia, ya reputasi netral, selalu netral, damai misalnya itu kan. Tapi kenyataannya kan Indonesia nggak pernah netral sebetulnya karena itu Anda jawaban dari sini Anda bisa balik ya buat nyinyir ya kan, istilahnya buat nyinyir kan. Nah, ini kan retorika yang Benar, dijawab sama benar. ChatGPT ini kan retorika saja Iya, kan. benar. Seharusnya Benar, Pak. begini, kenyataannya kan nggak begini gitu loh. Itu loh caranya kan gampang enak ya. Jadi Anda pinter lama-lama Anda ikut diskusi di sini, pinter tak jamin kamu pinter. Nggak mungkin nggak pinter. Suamimu sayang, istrimu sayang, wih tambah pinter nih. Nah, gitu ya. Bagaimana cara saya menjelaskan kepada istri atau pacar saya. Nah, ini kan konyol kan ditanyain edan-edan kan. Nah, mulai itu aku nggak tahu kenapa nih aku mikirin banget soal yang perang di Timur Tengah, gunakan bahasa sederhana. Enak ya? Itu loh caranya tuh. Kita ajari pinter kamu itu loh kalian semua nih yang jadi ikut itu aktif tapi pinter. Jadi Anda ya libatkan dia nih ya, tegaskan ini tentang nilai-nilai kehidupan. Kita nggak boleh cuek dengan penderitaan orang lain. Enak ya? Itu nanti kamu pinter nanti. Nah, kalau di Meta AI juga sama ya, bisa ya. Kalau Anda handphonenya jadul memang rada ribet. Tapi kalau Anda handphonenya yang minimum ya, minimum yang harga 2 juta, ya Androidnya Android yang sudah tinggi lah ya, ya bisa ya. Contoh nih, contoh ya, ini saya masuk. Nah, ya, misalnya Anda punyanya Android nih, nggak punya ini, Anda bisa pakai Meta AI. Contoh nih ya, share screen ya. Lihat nih, gimana caranya? Screen, entire screen, ya. Coba ya, ini ada Meta AI di sini nih, Meta AI itu, ya kan? Nah, operasi, misalnya ya, perang Iran, Israel, sama kan? Udah gitu aja tuh. Ngasih topiknya aja tuh dia jawab dia ngoceh sendiri tuh. Kalau misalnya saya ada konflik bersenjata, tidak belah judi penyebab semua ya. Jadi Anda ngomongnya fokus nggak ngalur gitu yang Anda nggak ngerti ditanyain Anda salah lagi ngomongnya kan. Ngotot lagi jangan. Terus mengapa Israel eh, ini ya apa penyebabnya? Kompleks program nuklir Iran, serangan Israel, balasan Iran. Bagaimana saya bisa menanggapi atau bicara tentang hal ini di forum diskusi. Fokus pada fakta yang jadi provokasi, dengar pendapat orang lain, jelaskan perspektifnya Anda, gitu ya. Saya ingin membahasnya gitu ya. Karena jadi pinter gitu loh. Walaupun ChatGPT itu lebih ini ya, lebih maju. Kalau ini lebih retorika lagi Meta AI ya, tapi kalau yang ChatGPT itu lebih tajam ya. Itu contoh begitu ya. Jadi saudara, kalau ikut diskusi itu Anda mau pendidikanmu apapun, Anda sudah punya ini. Nanti tinggal Anda menambahkan wawasan Anda, ya kan? Oh, saya dulu ingat ya, ini ceritanya ini. Kenapa Prabowo malah diam saja sekarang ini? Mengapa Prabowo meramalkan Iran Israel ini perang dunia ketiga? Ya kan, secara umum kan orang menduga ini perang dunia ketiga. Saya bilang nggak bisa, nggak ada perang dunia ketiga nanti. 15-20 tahun lagi. Paling cepat 10 tahun lagi. Justru saat lagi damai, karena ini selesai. Ini sudah selesai nih perang ini, Hamas yang sudah selesai, Iran sudah selesai, udah mau apa lagi? Maka yang bisa jadi si Khamenei dibunuh atau digantung, lalu diganti resimnya
dan di negara demokrasi Irannya ya udah pro Israel, udah Abraham Accord lagi, selesai ya. Karena ini kan sebenarnya ini kan dibiayai oleh Israel juga, pemberontak-pemberontak yang di Iran itu, termasuk pemberontak-pemberontak yang di Gaza itu kan dibiayai oleh Israel. Itu contoh ya. Kenapa saya bisa sampai ke sana? Ya karena saya sudah lama mempelajari tentang hal ini dan pola. Itu ada polanya. Menarik ya, saudara ya. Kalau Anda bisa kita begini mah Anda pintar di sini ngomongnya. Itu ya caranya ya. Oke, lanjut lagi. Siapa aja boleh ya. Pak Putih tadi silakan. Apa Pak Teddy? Pak Putih, Pak Teddy, Ompung boleh ya, Ompung. Ompung Ya, Ompung ya.